Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fia Lestari, saya dari STI Putra Bangsa Kebumen, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya mempunyai tugas untuk membuat perencanaan kampanye dengan tema bebas. Di sini saya akan membuat perencanaan kampanye dengan tema peduli lingkungan. Sebelum kita membahas terlalu dalam mengenai perencanaan kampanye, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa arti dari kampanye itu sendiri. Nah, langsung saja kita bahas. Menurut Rogers and Story, kampanye merupakan rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia, kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian lingkungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, membelokkan pencapaian. Nah, baik, langsung saja kita bahas perencanaan kampanye dengan tema peduli lingkungan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Di masa sekarang ini, hampir semua produk dibungkus dengan plastik ya teman-teman. Hal itu tuh dapat menyebabkan meningkatnya penggunaan plastik sehingga dapat terdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu konsumsi bahan plastik yang berlebihan. Nah, penggunaan atau konsumsi plastik yang berlebihan ini menimbulkan banyak kerugian ya teman-teman. Seperti banyaknya biota laut yang tercemar oleh sampah plastik, menurunnya tingkat kesuburan tanah karena tercemar sampah plastik, serta polusi udara yang sangat membahayakan bagi pernapasan manusia akibat pembakaran sampah plastik. Nah, itu salah satu alasan ya teman-teman mengapa saya itu membuat perencanaan kampanye peduli lingkungan. Nah, faktor lain yang melatar belakangi saya membuat perencanaan kampanye peduli lingkungan itu karena saya melihat fenomena lingkungan sekitar saya yang masyarakatnya masih mengkonsumsi plastik secara berlebihan dan masyarakatnya itu kurang pengetahuan dan kesadaran yang masih rendah ya teman-teman. Karena kesadaran yang masih rendah terhadap lingkungan. Nah, nanti kita bahas untuk perencanaan kampanye selanjutnya. Nah, langsung saja tujuan dari kampanye ini adalah untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Selain itu, tujuan kampanye ini adalah untuk memotivasi dan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat untuk lebih perhatian dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tujuan kampanye ini itu dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk meminimalisir penggunaan plastik karena penggunaan plastik yang berlebihan itu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan ya teman-teman. Dampaknya itu buruk ya teman-teman. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peduli terhadap lingkungan, terutama pada penggunaan plastik, sehingga harapannya nanti setelah kampanye ini dilakukan, itu masyarakat bisa meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, selanjutnya ada tema. Tema dari kampanye ini saya ambil yaitu bersih itu indah, sehat itu menyenangkan. Nah, tema ini dirasa sangat cocok
untuk mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan plastik yang berlebih. Tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. Selain itu, tema ini disampaikan dengan pesan yang jelas dan singkat, sehingga masyarakat paham ketika mereka membacanya. Sudah sangat jelas ya teman-teman, bersih itu memang indah dan sehat itu menyenangkan. Nah, kalau misalnya kita sakit, kita kan nggak senang kan ya. Jadi, sebisa mungkin kita menjaga kebersihan dulu, begitu. Selanjutnya, yang keempat ada program kampanye. Program kampanye ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, ataupun melalui poster-poster. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang bahwa media sosial saat ini menjadi media baru yang efektif dan cepat dalam menyampaikan pesan. Program kampanye ini dilakukan melalui media sosial. Tentunya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan media sosial yang lainnya. Tidak lupa juga program kampanye ini dilakukan melalui adanya kampanye yang dipasang di pinggir jalan. Biasanya kita itu di lampu merah jalan itu ya, kita biasanya melihat ada poster-poster yang terpasang. Nah, harapannya nanti semua masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, bisa membaca poster-poster tersebut ya teman-teman. Yang kelima adalah target sasaran. Target sasaran kampanye peduli lingkungan ini adalah seluruh masyarakat umum, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa target sasaran saya juga masyarakat luar Indonesia? Lah, karena sampah itu sudah menjadi isu di mana-mana, tidak cuma di Indonesia ya teman-teman, dan harapannya nanti kita di media sosial nggak hanya masyarakat Indonesia yang dapat membaca atau mengetahui informasi-informasi kampanye ini, tetapi juga masyarakat di luar Indonesia itu bisa membaca, terus setelah itu mereka itu sadar pentingnya peduli lingkungan itu gimana. Selanjutnya yang keenam itu ada strategi. Jadi saya ada 2 strategi ya teman-teman. Kalau misal dilakukan dengan cara offline, itu bisa melalui sosialisasi dan memberi masyarakat itu tas yang reusable untuk berbelanja sebagai pengganti plastik. Maksudnya ini kayak kita itu sosialisasi ke masyarakat secara langsung. Nah, masyarakat yang mengikuti sosialisasi kita, nah nanti kita akan kasih tas satu-satu untuk berbelanja sebagai pengganti plastik gitu ya teman-teman. Terus mengadakan event juga, contohnya seperti lomba poster dengan tema peduli lingkungan, atau mungkin mengadakan lomba antar RT atau RW tentang kebersihan atau tentang peduli lingkungan. Nah, misal kampanye dilakukan dengan cara offline bisa dengan melalui media massa seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun melalui media massa seperti televisi dan lain-lain. Selanjutnya merumuskan pesan. Pesan yang disampaikan maupun disajikan dalam poster maupun postingan pada sosial media bersifat mengajak dan memotivasi. Jadi itu pesannya kayak iklan kayak gitu ya teman-teman. Sifatnya itu mengajak terus memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam penggunaan plastik gitu. Terus selanjutnya menentukan media. Media yang digunakan dalam kampanye peduli lingkungan antara lain adalah media sosial.
seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun media yang lain seperti televisi ataupun radio. Nah, di sini media yang digunakan itu tidak hanya media massa, ada juga media ada juga media masif seperti poster, brosur, newsletter, ataupun melalui event. Selanjutnya yang ke-9 ada waktu. Waktu yang digunakan dalam memposting poster, video ataupun gambar itu pada waktu jam-jam di mana masyarakat sedang tidak ada pekerjaan seperti jam istirahat kerja jam 12 siang ataupun jam istirahat di rumah jam 7 sampai 8 malam. Kampanye dilakukan di waktu atau hari libur seperti hari Minggu agar masyarakat banyak yang mengetahui kampanye tersebut. Nah, di waktu libur ya, teman-teman, tentunya banyak masyarakat yang akan mengikuti atau melihat, misalkan kita mengadakan sosialisasi, tentunya banyak masyarakat yang mengikuti sosialisasi itu. Nah, misal kita mau mengadakan kampanye lewat online, tentunya banyak yang akan melihat poster-poster atau informasi yang sudah kita share di media sosial yang ada. Yang ke-10 ada personil. Dalam mensukseskan kampanye peduli lingkungan, tentunya memiliki tanggung jawab dan divisi yang membantu berjalannya kampanye. Adapun tugasnya, penanggung jawab itu bertanggung jawab atas kegiatan yang telah diselenggarakan. Nanti ada sekretaris yang membuat proposal kegiatan tersebut. Ada bendahara yang tugasnya sebagai sebagai pemegang dana. Terus ada divisi acara yang mengatur jalannya kegiatan. Ada divisi merchandise sebagai divisi yang mengurus mengenai door prize, dan ada divisi publik sebagai divisi yang mengupload informasi-informasi mengenai kampanye tersebut. Nah, adanya struktur organisasi ataupun penanggung jawab dan divisi-divisi yang ada itu akan membantu mempermudah jalannya kampanye. Jadi kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tidak lupa juga yang ke-11 ada anggaran. Nah, anggaran ini mengapa kok kita menyelenggarakan kegiatan online itu ada anggaran. Nah, anggaran itu tuh untuk memberikan door prize atau semacam giveaway kepada masyarakat yang mengikuti kampanye, maksudnya mengikuti sosialisasi kampanye peduli lingkungan ini. Di antaranya yaitu ada tas belanja yang non plastik itu nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Peralatan makan non plastik, cetak poster. Cetak poster ini akan dilakukan untuk dipasang di jalan-jalan yang ramai sehingga masyarakat bisa membacanya. Terus kaos logo peduli lingkungan. Yang ke-12 ada penyajian proposal. Penyajian proposal yang bernilai dan menarik akan membantu dalam perencanaan kampanye. Tentunya penyajian proposal disusun dengan tujuan yaitu salah satunya memperoleh dana. Nah, kita kalau misal mau ada suatu kegiatan organisasi ataupun suatu kegiatan di kampus ataupun
kegiatan di perusahaan gitu, itu biasanya membuat proposal terlebih dahulu untuk bisa mencairkan dana atau anggaran yang ada. Selain itu juga proposal ini sangat penting untuk perizinan kepada yang bersangkutan. Misal kita mau bersosialisasi di desa-desa, nah kita harus izin melalui kepala desa. Nah, izinnya agar lebih meyakinkan, izinnya kita menggunakan proposal. Gitu ya teman-teman. Nah, ini semua perencanaan yang sudah saya buat untuk perencanaan kampanye peduli lingkungan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.